Halo, ketemu lagi sama saya di Official View Channel. Kembali lagi bareng saya. Dan seperti biasa, untuk yang kali ini karena saya pegang gitar lagi, saya akan menceritakan sedikit seluk-beluk atau sedikit cerita dari gitar yang saya pegang ini. Yaitu gitar ini saya namakan gitar batik Parang Jagat. Kenapa? Karena ini memang gitar ini memang dibuat sengaja untuk sebagai sebuah pelengkap atau sebagai sebuah kombinasi dari beberapa item yang waktu itu memang didedikasikan untuk anniversary ke-40 tahun dari sebuah brand pabrikan mobil yang waktu itu akhirnya daripada hanya satu benda itu aja yang dibatik, akhirnya saya menambahkan gitar dan sebuah meja yang memang akhirnya bisa jadi satu identik atau satu ciri khas yang menandakan bahwa itu adalah batik kreasi dari seorang desainer yang namanya adalah Karmanita, Ibu Karmanita yang mendesain ini. Tapi yang mengerjakan untuk pembatikannya memang bukan pakai batik pakai lilin begitu kayak batik-batik pada umumnya yang dilakukan pembatikan di atas sebuah kain. Tapi ini dilakukan dengan cara melakukan airbrush. Dan terbukti berhasil karena memang gitar dan mobil itu akhirnya menjadi satu kesatuan karena bisa dibilang sangat ikonik banget. Kejadian itu terjadi tahun berapa ya? Tahun 2011. Ya, 2011. 2011 kebetulan juga ada yang namanya Batik Summit di Indonesia, di mana itu adalah satu pameran karya batik nasional. Itu memang dibuka dan dihadiri oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu, dan aku kebetulan juga ikut pameran dan gitar ini juga dipamerkan juga beserta dengan kainnya dan juga mobilnya, dan akhirnya ini jadi jadi berita lah waktu itu ya, tahun 2011 itu. Konon katanya berita itu saking hanya karena membuat batik itu di mobil dan di gitar ini plus gitar ini. Sebenarnya ini awalnya juga hanya sebagai pelengkap aja seperti yang tadi aku bilang. Tapi akhirnya berita itu kalau dihitung-hitung berita itu sampai value-nya, media value itu luar biasa sekali, sampai 11 miliar. Karena itu diberitakan terus-menerus. Entah itu di di majalah infotainment aja, terus entertain, terus habis itu majalah otomotif, majalah musik juga. Jadi semua meliput itu selama kurang lebih 4 atau sampai 6 bulan terus menerus, dan itu tidak di-create. Jadi memang awalnya hanya cuman kayak launching gitu biasa, tapi akhirnya karena terus menerus itu jadi berita, jadi omongan, ya udah akhirnya berita itu nilainya sampai segitu. Kenapa? Karena ya mungkin karena unik kali ya. Jadi terus habis itu juga mengangkat budaya Indonesia, budaya nasional. Ya, akhirnya berita itu jadi punya value yang cukup tinggi juga. Oke, kita nggak ngomongin itu lagi dan juga nggak ngomongin tentang mobilnya, tapi kita ngomongin tentang ini. Jadi saya tadi belum cerita bahwa yang melakukan airbrush ini atau yang melakukan cat ini namanya adalah, waktu itu aku kenalnya dengan Mas Tommy ya. Waktu itu dia awal-awal masih kayak kayak ya seniman lukis. Kebetulan dia juga suka otomotif, terutama motor dan segala macam, dan dia aku nggak tahu latar belakangnya, koreksi if I'm wrong, tapi yang pasti waktu itu saya mengenalnya dia adalah sebagai seorang seniman airbrush gitu. Tapi sekarang kebetulan saya juga follow di Instagramnya Mas Tommy ini. Akhirnya dia namanya adalah di Instagramnya Mas Tom Custom. Coba lihat di Instagram @mastomcustom. Itu luar biasa banget. Karena akhirnya dia jadi ya udah berubah banget gitu. Maksudnya dia sekarang orang sangat tahu banget dia adalah sebagai seorang builder motor. Terus habis itu juga terakhir aku lihat dia juga lukis tapi dengan model-model animasi karikatur gitu. Terus dia juga
main musik juga. Kalau nggak salah dia main bass. Nah kemarin aku nge-push sesuatu, terus habis itu kita komen, kita ngobrol di IG, terus habis itu ceritanya kita nanti akan mau kita lanjutkan pertemuan dengan chat dan segala macamnya. Mas Tom itu dia nge-DM aku, terus yuk Mas nanti kita ketemuan, kita chat, terus mungkin nanti kita bisa live IG bareng. Nah ini kayaknya nanti kita bisa buat ngobrol-ngobrol di Piu Channel kali ya. Nah itu dia Mas Tom Custom. Sekarang dia terkenal identik dengan builder motor. Itu kalau orang builder atau orang pemain motor gitu pasti tahu deh. Tinggalnya beliau dia ada di Bandung dan sekarang udah punya komunitas sendiri, dan aku rasa waktu itu ada salah satu perusahaan rokok akhirnya menggunakan jasa dia untuk ya sebagai sebuah penggagas atau acara atau promotornya untuk acara-acara custom builder motor gitu. Oke, itu dia Mas Tom. Jadi cara pengerjaannya waktu itu aku tanya ya, baik yang di mobil maupun yang di gitar ini semuanya adalah dilakukan pendasaran dengan warna putih. Gitar ini Gibson Les Paul Custom Black ini, walaupun bukan Black Beauty karena ini tahun 81. Black Beauty, kalau Black Beauty asli tahun 57, tapi dia di 70-an dia ngeluarin yang series reissue-nya. Terus habis itu yang 2000 banyak, yang apalagi yang terakhir Tom Murphy segala macam dia mengeluarkan relik model replikanya gitu banyak. Tapi kalau ini Black Les Paul Custom Black aja. Tapi bisa dibilang ya Black Beauty, tergantung kita nganggap dia beauty atau enggak Black Beauty. Oke, ini gitar ini made in US tahun 81. Dibuat tahun 81, terus kondisinya masih orisinil semua, masih ori semua. Baik dari baik dari nutnya, semuanya belum pernah aku ganti. Terus juga pick up-nya juga masih masih pakai cover plate, puff saya cek. Terus semuanya juga masih seperti kondisi awalnya. Jadi ini tahun 81 ini gitarnya. 81 kalau sekarang udah umurnya berapa ya? 81 berarti sekitar 41, ya udah 41 tahun. Gitar ini sudah berumur 41 tahun. Nah, terus tahun 2011 kita repaint dia dengan model batik. Kembali ke ngomongin batik. Desain batik ini kalau menurut cerita dari Karmanita si desainernya, kita dulu sempat akrab juga dengan Karmanita, kita sering berapa kali kita hangout, terus aku banyak nanya-nanya ngobrol-ngobrol tentang ini. Jadi dia membayangkan ini adalah sebagai sebuah kain yang berhembus begitu, yang terkena angin jadi kayak semacam bergelombang gitu karena angin. Jadi modelnya seperti ini nih kayak gelombang begitu kan. Jadi parang jagat itu sebenarnya adalah perpaduan dari dua bentuk motif batik ya. Jadi kalau dari filosofinya batik parang itu adalah seperti ini. Jadi kayak semacam kayak kalau yang biasa kita lihat tuh biasanya kalau yang batik parang itu adalah model kayak huruf S ya. Huruf S atau huruf angka kayak infinity gitu biasanya, yang akhirnya berjajar-jajar modelnya. Mungkin ada yang tahu itu kayak model batik parang itu. Dia modelnya seperti itu. Jadi kayak model huruf S gini. Tapi itu dia bisa diibaratkan sebagai ombak laut yang tidak pernah putus, tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti, dan selalu berkesinambungan seperti kayak infinity. Kayak logonya, kayak lambangnya infinity ya, seperti ini. Jadi terus itu sifat-sifat dari manusia yang pantang menyerah, yang selalu berusaha, selalu berkesinambungan, selalu memberikan nilai-nilai yang positif yang terus berkesinambungan. Itu dia dari parang. Tapi kalau jagat sendiri, jadi jagat sendiri itu adalah kayak dunia, semesta, universe atau dunia. Seperti di sini diibaratkan seperti kenapa di sini dinamakan jagat parang? Karena motif parangnya seperti ini ya, kayak model motif parang, tapi dia ada jagat kayak model peta dunia. Jadi kayak region gitu. Ini kan bagiannya kan berbeda-beda tuh.
Ini begini, terus habis itu ada yang bagian putih. Terus ini, tapi motifnya dia motif parang, ini bisa dibilang ini sebagai motif parang karena sesuatu yang sama terus menerus nih. Jadi ini kayak begini nih. Terus ini model kayak universe kan, jadi kayak alam semesta gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalaupun ini memang maksudnya adalah memberikan sebuah nilai-nilai positif yang bisa dilukiskan atau digambarkan atau diapresiasikan, diimplementasikan dalam sebuah karya lukis batik. Membuatnya ini dengan pakai airbrush, jadi bisa dibayangkan ini seperti ini dia. Dibuat model kecil-kecil seperti ini, baru setelah itu dibuat prosesnya sama seperti melakukan pengecatan terhadap pengecatan sebuah gitar. Jadi ini gitar ini awalnya warnanya hitam, black, Gibson Les Paul custom tahun 81. Terus habis itu sama dia, kalau saya tanya ya, dia awalnya dikasih warna putih dulu, warnanya putih dulu. Terus habis itu baru nanti akan dikombinasikan dengan warna, ini kan warna ungu ya, warna ungu gelap gitu, sampai dikombinasikan dengan ada warna hitamnya juga, dan sampai ke sini dia lepas ke sini dia keluar lagi warna hitamnya, warna aslinya ini. Tapi ini dia di repaint lagi ya. Nah, soundnya juga tidak berubah meskipun ini juga sempat mengalami repainting atau penggantian warna cat, tapi soundnya juga tidak berubah. Nah, itu tadi kita ngobrol sedikit tentang makna daripada gambar batik Parang Jagat ini. Jadi kalau ada kalian yang pengen tahu kenapa dan apa artinya dari batik ini adalah batik Parang Jagat. Tadi udah saya jelaskan filosofi dari batik ini, yaitu saya ulangi lagi ya. Jadi ibaratnya ini adalah, kalau parang itu adalah ibaratnya seperti sebuah kesinambungan yang tidak pernah putus, yang merupakan sebuah semangat untuk terus berbuat yang lebih baik untuk sebuah kesejahteraan, dan ini tidak pernah putus jaringan persahabatan, jaringan kekeluargaan, yang artinya tidak pernah menyerah. Ibaratnya kayak ombak laut yang tidak pernah berhenti. Terus jagatnya itu adalah ibaratnya adalah seperti semacam sebuah peta dunia, universe, dan ini adalah model-model peta dunia. Jadi perubahan bentuk antara yang satu ke sini kelihatan banget di sini. Itu dia jagat parang, yang jagatnya sendiri yang akan membuat orang yang terpesona ketika melihat ini. Memang benar, ketika orang lihatnya kan pengen nanya, itu apa sih artinya? Itu apa, itu mengibaratkan apa? Jadi inilah satu-satunya gitar batik yang dibuat oleh Mas Tom, yang dibuat oleh Mas Tom Custom. Sekarang kapan-kapan kita nanti akan ngobrol sama Mas Tom, terus mudah-mudahan kita bisa berkolab ya, kita bisa dapetin hal-hal yang baru, hal yang menarik dari Mas Tom nanti. Kita tunggu Mas Tom ya. Terus juga buat Karmanita, ya udah mendesain ini dengan sangat apik banget, udah sangat epic buat aku ya, bukan apik tapi epic. Dan ini sempat dengan dengan batik ini akan menjadi sebuah kebanggaan buat gua sendiri bisa punya gitar batik ini. Ini priceless buat gua, priceless banget, karena tidak ada yang memiliki semacam gitar seperti ini. Walaupun mungkin ada yang bikin dengan dicat batik, tapi nggak tahu kenapa ini desainnya, buktinya sampai sebuah brand mobil kenamaan aja dia dengan anniversary-nya dia mau untuk mempercayai desainer ini untuk membuat
sebuah ikonik mobil, ya pasti ini juga keren. Oke, ini dia batik Parang Jagat Gibson Les Paul. Kan?